Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini diberi rahmat dan kurnia kepada kita dapat berkumpul di siang hari ini. Dan tak lupa juga selawat dan salam kita serukan kepada junjungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita dari alam kebodohan. Mana riwayat hidup Bapak dari pertama sampai akhir di SD 7 Malabo ini. Yang pertama dari tahun 83 Bapak tamat sekolah SPG, udah itu Bapak melanjutkan menjadi pegawai negeri di salah satu SD 1 Panjaitan di Aceh Singkil. Percayakan sampai 3 tahun setengah. Udah itu pindah lagi ke SD 6 Blok 67 Rimau. Nah, Bapak menjabat sampai 5 tahun lebih. Ya, udah itu Bapak karena dari 85 tahun 1985 sampai 2020 tahun 2010 ya, Bapak ingin pindah ke Aceh Barat, yaitu kampung halaman, yaitu kampung kelahiran Bapak sendiri. Ternyata Bapak dipindahkan ke SD Menasara. Bapak pindah ke Malabo, ke SD Menasara, udah itu menjadi kepala sekolah ke SD Anobutik sekitar 4 tahun setengah. Di Johan Palaman, yaitu saya sebagai kepala sekolah. Alhamdulillah pada hari ini ya, dari pertama Bapak masuk sampai akhir hari ini ya, karena Bapak dengan Ibu Sofi udah masa tugas ya, salah kelop yang gitu ya, kita minta pun nggak bisa lagi. Jadi akhir dari 2025 bulan 5 Bapak akhir tugas di SD 7 Malabo. Siapa Pak kepala sekolah sini? Bapak belum tahu. Karena Bapak menghadap kemarin ya, saya minta secepatnya ke SD 7. Mungkin ada PJ entah siapa, kita tidak tahu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati. Bapak ada keluar ya? Bisa dengar lagi. Riwayat Bu Sofi semenjak dari 1997 pengangkatan pertama minta pindah, bukan dimutasi ya. Minta pindah kena di SD 2 Malabo. Kurang 3 tahun juga. Berarti kena mutasi lagi. Mutasi menjadi kepala TK Suwaraya selama 11 tahun. Masya Allah. Mutasi lagi. Ya kan? Jadi kepala SD mutasi dari TK selama 11 tahun, mutasi ke jadi guru TK Langung selama lebih kurang 5 bulan. Nggak ada, Ibu Sofi nggak ada langsung ke TK di Langung, dititip di UPTD selama 3 bulan lebih kurang. Selesai di UPTD Langung selama 3 bulan lebih kurang, dimutasi lagi menjadi kepala SD Alusunda, SD Suak Pandan. Terakhir kali ya, yang kepala di SD Suak Pandan selama 5 bulan, lebih kurang 5 bulan. Mutasi lagi, udah berapa kali mutasi semua Ibu? Mutasi lagi, mutasi sekali lagi di SD 7 Negeri Malabo selama lebih kurang 4 tahun. 5 tahun kan, dulu ada Pak Budi kan? Cintai. Kalau Bapak kepala sekolah yang Ibu Sofi hormati. Kalau saya cintai, ya, marah ibunya nanti. Selama Bu Sofi di sini lebih kurang 5 tahun, mungkin ada kata-kata yang kurang menyenangkan bagi ibu-ibu semua di sekolah ini.
Kalau Bu Sophie memang suka kali bercanda orangnya, ya kan? Bercanda udah berlebihan bercandanya, ya kan? Karena Ibu Sophie sadar sendiri bercandanya memang udah kelewatan. Mungkin ibu-ibu ini ada yang senang, ada yang nggak senang, ya kan? Kadang-kadang kata-kata mungkin pahit bagi ibu-ibu guru di sini. Karena nanti pas nggak ada bapak kepala sekolah yang dihadapi kan ibu, ya kan? Bu Sophie tolong wakil ibu-ibu ini, nanti pas pula Bu Sophie suruh nanti. Kebetulan tangan ini main, ya kan? Tolong Bu sana. Nah, nanti kan di hati ibu-ibu ini kan nggak tahu kita kayak mana hati-hati ibu-ibu semua. Tak senang, orang senang, jangan disimpan di hati. Enggak, memang orangnya suka bercanda, berlebih. Ada yang manis, ada pahit, ada asemnya, ya kan? Ini yang diambil yang manisnya, ya kan? Itu juga nanti ke depan kalau ada umur panjang Bu Sophie, janganlah disisihkan. Ini Bu Sophie memohon kalimat ibu-ibu semua. Bu Sophie anggap ibu-ibu di sini seperti anak sendiri. Kalau Bu Sophie mohon kali kalau ada kesalahan, Bu Sophie minta maaf terlebih dahulu. Udah dimaafkan semuanya? Ya. Belum. Wabarakatuh. Dan syukurillah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini kita semua diberikan kesehatan yang luar biasa untuk hadir di tempat yang sederhana tapi sangat hikmat pada hari ini untuk sekedar hanya memberikan bingkisan atau sekedar kenang-kenangan dari kita semua untuk kedua orang tua kita. Yang pertama ayah kita di SD ini yaitu Bapak Haidir Anwar, dan bunda kita itu Ibu Rosna Sofiati yang hari ini mungkin beberapa hari lagi sudah selesai tugasnya di dalam kepegawaian, tetapi belum selesai di dalam silaturahmi. Baik, untuk ini saya selaku anak yang paling bontot, yang paling bandel mungkin ya, mengucapkan mungkin ada kesan, pesan ataupun memang harus meminta maaf ini terlebih khususnya saya pribadi kepada Bapak. Mana tahu ya, kita selaku manusia biasa yang namanya kita punya hilaf, punya ego, punya nafsu, itu pasti selalu di depan dan hanya membenarkan diri sendiri terlebih dahulu. Jadi saya mungkin pribadi saya ada tingkah laku, perkataan, ucapan, serta segala hal yang bisa menimbulkan luka hati disengaja ataupun tidak, baik dari diri saya pribadi ataupun teman-teman di sini. Saya mewakili mereka memohon dan meminta kemaafan dari kedua orang tua kami, Bapak Haidir Anwar dan Bunda Sophie. Untuk kesannya, kami selalu terkesan dengan Bapak dan Ibu. Yang pertama, Bapak cuek. Setiap ada permasalahan, apapun yang kami katakan, beliau tetap cuek. Iya, tapi beliau jalan. Hal itu bisa menjadi satu motivasi bagi kita semua untuk cuek dalam setiap masalah, tetapi menyelesaikan masalah tersebut pelan-pelan. Seperti kata beliau, jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Jangan nanti setelah ambil keputusan menyesal. Karena apa? Pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia tetapi di akhirat juga. Nah, yang kedua, Bunda. Begitu juga dengan Bunda, dengan tingkah polanya yang lucu, semangatnya yang luar biasa, mengesankan kepada kita yang muda-muda. Itu jangan kalah dari beliau. Beliau yang hari ini saja sudah pensiun masih mau belajar dan bisa. Mengapa kita yang belum apa-apa sudah mau menyerah? Dari situ kedua sosok ini kalau bagi saya memang menurut saya seperti ini, tingkah saya seperti anak-anak, tetapi saya tetap menilai mereka adalah panutan bagi saya. Yang baik dari mereka saya ambil,
yang buruk dari mereka saya jadikan pengalaman supaya saya tidak seperti itu. Maafkan kami jika ada kata kami yang menyudutkan Bapak, entah kami bicara untuk Bapak di belakang, pesannya Pak jangan disimpan dalam hati Pak, ya kan? Bunda juga sama, mungkin ada perkataan ataupun ada sesuatu yang kami katakan entah di belakang, entah sengaja ataupun tidak, tolong Bunda jangan disimpan di dalam hati. Dan kepada Bapak yang sudah kami anggap seorang ayah, janganlah palingkan muka dari kami saat Bapak bertemu dengan kami, walaupun ada ibu di samping. Ya, ya kan teman-teman? Anggap saja Bapak ketemu sama anak dan mantu Bapak. Kalau yang ada mantu yang nggak ada, sabar ya Bu. Untuk Bunda juga sama. Kami menyampaikan pesan kepada Bunda. Bunda tetap bersikap sama kepada kami. Sama seperti dulu, sekarang, dan akan datang. Tegurlah kami jika kami berbuat salah. Tegurlah kami jika kami sudah melenceng. Luruskan kami jika jalan kami sudah mulai bengkok. Bapak, mohon maafkan dosa-dosa kami. Maafkan kami jika kami tidak berlaku seperti layaknya seorang anak yang baik. Maafkan kami. Hanya itu kata-kata kami yang bisa keluar. Maafkan segala. Dikapulah kami, di mana kami selalu membuat kesal, membuat hati tidak senang. Terima kasih atas segala pengertian Bapak dan Ibu di sini. Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada kami. Baik itu yang